Ini agak kareba. Ada quotes yang menarik. Dalam pikiran kita ada dua singa saling bertempur, yakni si singa baik dan si singa jahat. Siapa yang selalu diberi makan maka ia adalah pemenangnya. Tapi ini bukan tentang singa. Jadi ceritanya gini para pecinta. Berlatar pada tahun 1994 kita melihat sebuah toko roti miso tepat di persimpangan kota. Toko roti ini milik seorang gadis yang bernama Miso alias Indri. Toko roti ini warisan dari almarhum ibunya. Setiap hari Indri dibantu oleh tantenya Eunja alias Tante Maya mengurusi toko roti miliknya. Indri sudah menganggap Tante Maya sebagai ibunya sendiri. Lalu di suatu pagi ketika Indri baru saja membuka tokonya, tiba-tiba datang seorang pria misterius berseragam sekolah mencari tahu kedelai. Padahal Indri sama sekali belum pernah menjual kue semacam itu dan karena yang dicari tidak tersedia, pria itu pun langsung meninggalkan toko. Di belakang Indri yang dibuat penasaran siapa sebenarnya orang itu langsung menguntitnya dari balik pintu. Tante Maya yang baru datang juga ikut menguntit. 설마 저 얼굴 들어갔어. Cek per cek ternyata pria ini bernama Ion alias Randy. Si Randy ini adalah mantan narapidana yang baru saja bebas dari penjara karena kasus pembunuhan. Dan karena si Randy ini tentu butuh duit untuk makan, di suatu waktu ia mencoba melamar ke toko roti miso milik Indri. Alih-alih ternyata Indri benar menerimanya hingga akhirnya hari ini Randy langsung bekerja membantu Indri dan Tante Maya mengurus toko serta mengantar pesanan dalam paruh waktu. Hari demi hari mereka bertiga terus bekerja. Randy juga sudah mulai akrab dengan Indri dan Tante Maya. Tapi yang aneh di sini kalau kita perhatikan tingkah Indri setelah adanya Randy di toko ini, ia sepertinya mulai punya ketertarikan tersendiri ke Randy. Sebaliknya Randy juga seperti itu. Namun sayang kedekatan mereka berdua harus terhenti hari ini karena Randy telah memutuskan untuk berhenti kerja di toko roti Indri karena suatu hal. 해줄 수 있으세요? 다 나가. 돌아오지 않을 것 같지? 그치. 쟤 갈 것 같지? 너무 잘생겼어. 새해엔 좋은 일만 있게 해주세요. Sampai akhirnya Indri memutuskan menutup toko rotinya untuk sementara waktu. Ini semua dilatar belakangi akibat Korea sedang dilanda krisis ekonomi. Pun 3 tahun telah berlalu. Sekarang tepat tahun 1997. Kini kondisi toko roti miso Indri masih terbengkalai dan nyaris jadi gurun akibat turunnya salju. Indri sekarang sudah sibuk kesana kemari melamar pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, namun belum diterima-terima juga. Lalu kita perhatikan ada yang beda dengan penampilan Indri sekarang. Ia terlihat lebih anggun dengan rambut panjangnya yang terurai dan barangkali ada yang masih ingat dengan Tante Maya. Sekarang ia membangun warung makan. Alhamdulillah jualannya laris manis. Kadang Indri mampir ke sini kalau mau makan gratis. Lalu siapa tahu ada yang mencari-cari Randy. Pekerjaannya sekarang masih belum jelas. Kadang ia kerja sebagai tukang antar perabot dan kadang di bagian pengantaran buku-buku bekas. Sampai di suatu malam kita lihat Indri datang melihat toko rotinya yang masih terbengkalai. Ia datang berjanji kepada almarhum ibunya jika nanti kalau sudah dapat kerja dan tabungannya mencukupi, maka ia akan membuka kembali tokonya jika tidak ada halangan. Selang beberapa saat Indri di sini tiba-tiba datang seorang pria lagi sedang memikul nenek-nenek.
ternyata itu adalah Randy. Indri kaget sekali bisa bertemu kembali dengan Randy setelah 3 tahun lamanya berskat. 모셔드리고 올게. 여기서 기다릴 수 있어? 지금아. 해야 돼. 안녕히 가세요. Setelah Randy membawa pulang nenek manja itu ke rumahnya yang ia dapat di jalanan, kini Randy kembali menemui Indri di toko rotiner. Lama tak bertemu, pasti ada rasa canggung dari keduanya. Sambil tersenyum, Randy bertanya, "Hei, apa kabar? Lama tak jumpa." Kata Indri, "Ya, alhamdulillah baik-baik saja." Randy juga mencari Tante Mayaner, rindu katanya. Indri pun memberitahu jika Tante Maya sekarang sudah mempunyai usaha sendiri, warung makan mie kuah. Setelah sedikit bertegur sapa, Randy pun mengantar Indri pulang ke kontrakannya karena sudah larut malam juga kan. Nah, sebelum Randy pamit, ia sempat memberitahu Indri jika besok ia akan berangkat wajib militer, sedang Indri sendiri besok akan memulai kerja perdananya juga di salah satu perusahaan karena terdengar kabar jika ia baru saja diterima. Setelah Indri naik ke kontrakannya dan Randy sudah jalan pulang, kenapa Indri merasa jika ada satu hal yang menjanggal di hatinya? Karena tak sanggup menanggungnya, ia pun meneriaki Randy. Cek percek, kejanggalan itu ternyata adalah sebuah rindu yang ingin Indri rapikan malam ini. 현우야. 아, 춥지? 내가 들어오라고 할 때까지 들어오면 안 돼? 들어와. 여기 이것밖에 없다. Muncrat itunya si Randy. Jadinya malam ini pasti sangat berkesan bagi keduanya. Indri dan Randy bisa ngobrol-ngobrol kembali setelah sekian lama saling mencari dan berharap bisa bertemu. Nah, tepat malam ini barulah tersampaikan. Setelah ngemil bareng, Randy pun izin pamit, namun ternyata Indri menyuruhnya nginap sebab rindunya belum sepenuhnya rapi. Tidak apa-apa, kita bisa atur jarak, kata Indri. Iya, Randy tidur di bagian atas, Indri tuan rumah yang baik cukup tidur di lantai. Dan inilah momen Indri mulai menceritakan kegelisahannya selama berpisah dengan Randy. 그때 나는 네가 돌아오지 않을 거라고 생각했어. 기다렸는데. 그때 손은 눈으로 다시 술 먹은 사람이랑 시비가 붙었어. 빵집으로 돌아가고 싶었어. 아주 많이. Wah, ternyata mereka berdua ini sebenarnya sudah lama saling mengagumi. Bukan sekedar kagum saja, namun sudah masuk pada ranah cinta. Tuh tangannya. Tiba besok paginya karena zaman itu belum ada handphone, Indri yang bangun lebih awal langsung membuatkan Randy akun surel, surat elektronik, supaya nantinya bisa saling bertukar kabar ketika Randy sudah berangkat wajib militer kan. Setelah Randy bangun, Indri pun memberi Randy alamat surel yang dibuat untuknya. Hingga pagi ini mereka berdua akan kembali berpisah. Randy akan berangkat wajib militer, sedang Indri sendiri akan mulai masuk kerja juga. Ini adalah hari perdana mereka berdua dan karena entah kapan mereka bisa kembali bertemu, mereka berdua pun saling memeluk seerat-eratnya. Ada satu kecupan juga, lalu kini Indri sudah diarahkan menuju ke ruang kerjanya dan karena ia adalah orang baru di sini, penuh sopan santun Indri menyapa para senior-senior sekaligus memperkenalkan diri juga. Sementara Randy sendiri ia sudah dalam perjalanan untuk melaksanakan wajib militer. Selang beberapa jam ternyata Indri baru ingat jika ia lupa menulis kata sandi surel Randy yang ia buat untuknya. Hal ini membuat Indri sangat khawatir karena entah bagaimana caranya lagi ya bisa saling bertukar kabar dengan Randy ke depannya kan. Lalu kini berapa hari pun kian berlalu yang tersisa cuman kerinduan.
Indri tak henti-henti mengirimi Randy surel berharap keajaiban datang, Randy dapat membalasnya. Namun itu hanya sekedar harapan semata, sebab kuncinya sebenarnya ada pada sandi surel tersebut. 건강하게 잘 지내고 있어? 오늘도 몇 글자 적어본다. 이 메일을 확인하길 바라며. Singkat cerita Niner, kini sudah memasuki tahun 2000, itu artinya Randy dan Indri LDRan selama 3 tahun lamanya. Namun ada penemuan menarik di tahun ini. Kini umat manusia tidak lagi menggunakan surel untuk saling mengabari, sebab di abad ke-21 ini ada penemuan terbaik yang mulai terrealisasi selain televisi dan internet, yaitu ponsel berkamera digital yang dapat menyimpan foto momen yang ingin dikenang. Kabar baiknya Randy juga sudah pulang wajib militer. Namun ketika ia mengunjungi toko roti milik Indri, tahu-taunya tokonya sudah berubah jadi kantor. Ternyata Indri telah menjualnya. Banyak perubahan di abad ke-21 ini gedung-gedung tinggi sudah mulai terbangun. Sampai Randy yang baru pulang wajib militer cukup terkesima melihat semuanya. Lalu kini Randy pun datang mencari Indri ke kontrakannya. Tahu-taunya Indri telah pindah. Randy tidak menyerah, ia harus mencari cara agar bisa bertemu dengan Indri. Pada akhirnya Randy datang menelusuri kode pintu bekas sewaan Indri dahulu. Randy mulai memasukkan kode pintu 262670 di alamat surel tersebut. Tahu-taunya memang benar-benar berhasil, sebab waktu Indri membuatnya dulu kebetulan ia menjadikan kode pintu kontrakannya sebagai sandi surelnya. Bahagia sekali Randy ia melihat begitu banyaknya surel kiriman Indri masuk ke akunnya. Sekarang ia baru bisa membuka dan membalasnya satu persatu. Indri mengetahui Randy sudah pulang juga, langsung meminta nomor ponselnya Randy untuk menghubunginya besok ketika pukul 12.00. Nah, tiba di pukul 12 siang esok harinya Indri pun menelpon Randy yang masih dalam program wajib militer dan akan menelponnya kembali pada pukul 18 malam nantinya. 내 주변이 환해진다. 보고 싶다. 다시 연락할게. 저녁 오늘 저녁에 우리 보는 거야? 전화할게. Di pukul 18 malam Indri kembali menghubungi Randy, namun entah kenapa tidak bisa terhubung. Cek per cek, ternyata ponsel Randy ambruk karena terlibat perkelahian di sana. Indri sangat stres tidak mendapat kabar dari Randy. Lalu satu kata, betapa susahnya saling mengabari kala itu 무슨 일이 있었나 보구나. 지금 아주 많이 후진 상태야. 슬프다. 간만에 크게 웃었다. Kini sudah memasuki tahun 2005. Randy dan Indri belum sempat ketemu juga. Kerinduan mereka mulai sudah tidak bisa terkontrol. Namun kabar baiknya, Indri sekarang sudah naik tahta di kantornya. Kehidupannya pun telah berubah. Kini ia diberi tempat tinggal oleh perusahaan. Namun baginya, untuk apa rumah semegah ini jika di dalamnya hanyalah kehampaan. Setiap malam Indri terus memikirkan Randy. Sesekali ia menunggu kabar darinya, namun semuanya sirna, tertelan ilusi. Lalu siapa yang menduga pas di puncak kerinduannya Indri, ternyata Randy tiba-tiba datang menghampirinya tepat malam ini. 또 우연히 만나네. 좀 이상하네. 난 퇴근하려고 이제. 보여줄 게 있는데. Entah apa yang ingin Randy tunjukkan ke Indri yang jelas sekarang ia terlihat sedang membawa Indri ke sebuah tempat. Ini adalah momen-momen harus sekaligus momen bahagia bisa kembali berjumpa dengan sang pujaan setelah bertahun-tahun lamanya terpisah oleh jarak.
Tahu-taunya si Randy membawa Indri ke kontrakannya dan barangkali masih ada yang ingat jika tempat ini tuh bekas kontrakan Indri dahulu Indri cukup terkejut Randy membawanya ke sini, sekalian Indri dapat merefleksi kembali kenangannya dahulu di tempat ini bareng Randy, dan karena Indri belum bisa jauh-jauh dari Randy ia pun memutuskan untuk cuti selama 3 hari di kantornya dan memanfaatkan hari-hari itu untuk membersamai Randy. Penuh kebahagiaan mereka barengan ke pasar belanja sayuran Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol, bersenda gurau, main cumbuan yang intinya saat ini tidak ada kepahitan selain kebahagiaan. Lalu tidak lengkap rasanya jika tidak ada sesuatu yang tegang-tegang. Di malam hari Randy pun sedikit memberi Indri 1 kecupan. Di pagi hari mereka lanjut baca buku bareng. Setelah itu barulah keluar ke Serambi menikmati udara sejuk sekaligus manjaan. Asik sekali partner. Dan karena Randy ini juga rindu dengan Tante Maya setelah sarapan Indri pun mengajaknya jalan-jalan ke sana. Bahagia sekali Tante Maya bisa melihat Randy lagi. Tante Maya langsung menjamunya dengan mie kuah jualannya. Nikmat sekali kata Randy 결혼할까? 그냥 한 말이니까 신경 끄셔. Lalu tiba di pagi harinya Randy terlihat sedang keluar tanpa memberitahu Indri. Indri yang baru keluar dari WC tentu langsung mencari-cari si Randy karena baru kali ini ia keluar tidak ngomong-ngomong. Randy terlihat ditemani sahabat-sahabat lamanya termasuk Adi yang berbaju hitam ini sedang menuju ke sebuah tempat. Tahu-taunya mereka ini mengantar Randy untuk menemui neneknya sebab sudah lama sekali Randy tidak menemui keluarganya, bahkan ketika ia masih di penjara karena kasus pembunuhan dahulu. Adapun maksud Randy kemari karena ia ingin meminta maaf ke keluarganya atas kehilapannya kemarin-kemarin, apalagi sampai sekarang itu Randy bahkan sudah dianggap sampah dan seorang pembunuh oleh keluarganya sendiri. Terlihat Randy di sini juga memberi neneknya sedikit uang saku, namun lagi-lagi ia malah mendapat semprotan. 지금은 일하고 있어요. 이 짓거리 못하게 어디 하나라도 부러져서 사는 게 도와주는 거야. 성하면 안 돼, 니들은. 죄송합니다. Pedih sekali perasaan Randy di sini sebab neneknya sendiri seolah tidak mau menerimanya lagi, bahkan mereka masih menginginkan Randy untuk terkapar saja di balik jeruji besi. Lalu di sore harinya Indri mengetahui jika Randy habis ketemu dengan neneknya melalui Adi. Di hari berikutnya Indri pun meminta Adi untuk lekas mengantarnya ke rumah keluarga Randy, dan itu tanpa pengetahuan Randy sama sekali. Randy sekarang lagi sibuk kerja. Lalu tiba di malam harinya ketika mereka berdua lagi makan, Indri baru memberitahu Randy jika ia habis ke rumah neneknya Randy ditemani si Adi. Randy kaget kenapa Indri semena-mena datang ke sana, padahal mereka semua jelas-jelas sudah tak mau menerima Randy lagi dan inilah menjadi titik awal konflik di antara mereka berdua. Randy sangat marah. 나 좀 멀쩡한 사람같이 살게 해달라고 내가 그렇게 빌었는데. 네가 말을 안 하는데 언제 괜찮아져? 어? 너한테 걔네 냄새, 담배 냄새. 미쳤어? 어?
Saking emosinya Rendiner, ia datang mempataliti Adi sebab gara-gara ia Indri dapat mengetahui semua latar belakang Randy yang sebenarnya. Setelah baku hajar dengan Adi, Randy sempat mampir makan di warung Tante Mayaner, lalu tiba di esok paginya barulah ia merasa menyesal kenapa semalam ia sampai-sampai tega membentak-bentak Indri, hingga Randy datang mencari Indri di kantornya Ner. Namun Indri sekarang terlihat malah menghindar dengan Randy. 잠깐 내려줄까? 뛰지 마, 현우야. 다쳐. 제발 뛰지 마. Kasihan Rendiner, perjalanan hidupnya memang benar-benar penuh benturan. Lalu Indri sekarang juga datang ke warung Tante Maya untuk meminta penguatan sebab hari ini banyak menguras air mata katanya. Tante Maya pun memberitahunya jika berusahalah untuk memaafkan dirimu sendiri serta orang lain nak. Bahkan maafkanlah mereka yang tidak melukaimu sekalipun, sebab kunci kehidupan adalah memaafkan. Tante Maya juga memberitahu Indriner jika semalam Randy sempat mampir ke sini, wajahnya nampak lesuh penuh kesedihan. Disinilah Indri mulai menyadari jika masalah dan hiruk pikuk yang menimpanya dengan Randy hanyalah sebuah cobaan yang harus dilalui untuk meraih kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Lalu tiba di esok harinya Niner, Indri pun langsung berlari meninggalkan kantor untuk menemui sang pujaan hatinya, Randy. Hingga akhirnya Ner terdengar kabar jika mereka berdua akan bersanding di pelaminan setelah melalui badai selama 11 tahun lamanya. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini Ner? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya Ner. Bye. Our love was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.